Ya, pemirsa, kasus cacar monyet pertama di Indonesia ditemukan. Pasien terkonfirmasi adalah laki-laki dari DKI Jakarta usai perjalanan dari luar negeri. Ya, pemirsa, kasus cacar monyet pertama di Indonesia disampaikan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Muhammad Syahril pada Sabtu 20 Agustus 2022. Pasien cacar monyet merupakan laki-laki dari DKI Jakarta berusia 27 tahun. Gejala yang dialami pasien diantaranya demam, pembesaran kelenjar limfa, ruam di muka, telapak tangan, kaki, dan sebagian alat genitalia. Pasien terkonfirmasi monkeypox alias cacar monyet usai berpergian ke luar negeri. Ya, pemirsa, pasien cacar monyet bergejala atau memiliki tanda-tanda diantaranya sakit kepala, demam akut di atas 38 derajat Celcius, mengalami pembesaran kelenjar getah bening, nyeri otot, sakit punggung, kelemahan tubuh, serta lesi cacar atau benjolan berisikan air maupun nanah pada seluruh tubuh. Pemirsa, cacar monyet atau monkeypox pertama kali ditemukan di Republik Demokratik Kongo tahun 1970. Kasus cacar monyet telah dilaporkan di 11 negara Afrika. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Meski demikian, pemirsa, monyet bukan pembawa utama penyakit ini. Cacar monyet ditularkan melalui cairan tubuh, bulu hewan yang terinfeksi, hingga melalui benda yang terkontaminasi. Ya, pemirsa, kasus cacar monyet pertama di Indonesia terkonfirmasi para pasien laki-laki berusia 27 tahun berasal dari Jakarta. Lalu seperti apakah antisipasi pemerintah agar penyakit cacar monyet ini tidak mewabah di Indonesia? Untuk membahasnya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami Bapak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo, selamat sore Pak Syahril. Ya, selamat sore, salam sehat semuanya. Salam sehat Pak Syahril. Pak Syahril, ini bagaimana kondisi pasien cacar monyet pertama saat ini Pak Syahril? Jadi alhamdulillah untuk kondisi pasiennya sakit ringan ya. Jadi beliau yang bersangkutan mengeluhkan sakit kepala, demam, dan juga ada ruam-ruam atau lesi cacar di muka, tangan, telapak tangan, di kaki. Saat ini pasien sedang diisolasi mandiri di rumah karena gejalanya memang tidak berat, tidak memerlukan isolasi di rumah sakit. Dengan catatan yang bersangkutan tidak boleh keluar rumah, yang harus kita pantau sampai betul-betul masa inkubasinya selesai. Pak Syahril, ini untuk ketenangan masyarakat semua, Pak Syahril, kronologi awalnya ketika dikatakan bahwa pria tersebut mengidap monkeypox itu seperti apa Pak Syahril awal-awalnya? Jadi untuk pasien ini bagus ya tingkat kesadaran dan tingkat pendidikannya. Dan yang bersangkutan habis bepergian ke tiga negara Eropa ya selama 12 hari, tanggal 8 pulang ke Indonesia, dan tanggal 11 keluar gejala demam, sakit kepala, kemudian benjolan, dan juga disertai dengan demam setelah tanggal 14. Dengan cepat dia datang ke klinik dan juga ke rumah sakit. Dan alhamdulillah karena kita sudah mempunyai suatu sistem kewaspadaan, dokter di rumah sakit dengan sigap bisa memahami kalau ini adalah suspek. Karena ada cacarnya di muka, di telapak tangan, kemudian ada riwayat bepergian, maka dilakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan PCR. Dan dalam hitungan 1 hari hasilnya keluar, terkonfirmasi. Jadi saat ini dia dikatakan konfirmasi cacar monyet. Oke, Pak Syahril, ini kan tadi informasi yang Anda katakan di awal bahwa ini pasien ini dirawat di rumah ya Pak Syahril ya. Ini tracing, proses tracingnya sendiri bagaimana Pak Syahril untuk orang-orang yang sudah kontak langsung dengan pasien tersebut? Ya, jadi karena ini adalah penyakit menular, kita sudah mempunyai sistem yang disebut dengan surveillance ya. Jadi kalau ada satu orang yang positif, maka dilakukan namanya kontak tracing ya kepada orang-orang yang mempunyai kontak erat dengan pasien tersebut. Ini sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta ya melalui puskesmasnya. Dan sudah dilakukan pemeriksaan, ya kita melakukan suatu deteksi awal, mudah-mudahan yang kontak ini tidak terjadi cacar monyet yang berikutnya.
Pak Syahril, ini masih simpang siur mengenai penularan yang terjadi biasanya. Yang kami dengar hanya penularan terjadi karena orang tersebut menyentuh cairan tubuh manusia atau semacam seperti apa sih? Sejelasnya sebenarnya sedetailnya seperti apa sih Pak Syahril? Jadi gini, sebelumnya saya ingin menyampaikan masa inkubasinya dulu ya, biar Boleh. masyarakat lebih paham. Jadi gejala cacar monyet ini dimulai dengan masa inkubasi awal namanya prodromal ya. Di sana ditandai dengan sakit kepala yang luar biasa, demam tinggi, benjolan, dan mungkin badannya lebam. Itu sekitar 4 sampai 5 hari. Itu dalam inkubasi sudah menunjukkan gejala ya Pak Syahril ya? Ya, itu tanda ya. Kemudian baru setelah hari kelima muncul itu ruam-ruam atau lesi cacar lah ya di muka, di telapak tangan, kemudian di telapak kaki, dan juga di bagian ada sebagian di genitalia. Nah, yang menular adalah tadi lesi tadi, yang Cairan. ruam-ruam tadi. Cairan lesi Cairannya tadi. kalau dia pecah. Oke, baik. Jadi, kalau dia pecah atau bersentuhanlah kepada orang lain, bahkan alat-alat yang ada di sekitar pasien Yang terkontaminasi. itu juga menjadi sumber penularan bagi orang lain. Nah, untuk itu kita waspada ini. Kalau ada orang, jangankan cacar monyet, cacar saja itu juga harus waspada karena juga menulari kita juga. Nah, nah, kalau untuk antisipasi bagi masyarakat seperti apa ini, karena ini cukup meresahkan sekali ya Pak Syahril, belum usai COVID-19 sekarang muncul monkeypox yang udah masuk ke Indonesia. Ini seperti apa nih untuk ketenangan masyarakat kita? Betul, tapi ini bagian dari dunia ya. Jadi COVID itu juga pandemi dunia, semua kena, termasuk juga cacar monyet ini. Kita mungkin agak belakangan ya, sudah 89 negara. Ya, Singapura, Thailand itu sudah kena sebelumnya. Nah, untuk itu yang perlu kewaspadaan kita adalah tadi, satu, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, yang kedua protokol kesehatan. Nah, yang khusus cacar monyet adalah menghindari ya, mencegah berkontak erat dengan orang apabila nanti ada orang yang cacar monyet atau cacar selekuran, agar kita tidak kena cacar tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita sendiri kena dan kita melihat loh ada demam tinggi, sakit kepala, dan ada ruam-ruam tadi, lesi tadi, cacar, maka kita segera ke puskesmas, ke rumah sakit. Karena Kementerian Kesehatan sudah membuat suatu pedoman bagaimana pengobatan atau penata laksanaannya, termasuk bagaimana melakukan deteksi dari cacar monyet ini. Sehingga kita tenang saja, jangan terlalu panik, dan kita juga harus melakukan isolasi masing-masing agar tidak menyebari kepada yang lain. Ya Pak Syahril, teman-teman kita kan nggak tahu ya Pak Syahril orang ini apakah kena cacar atau enggak. Bahkan sekarang kan monkeypox itu sendiri kan dibilang disebut penyakit yang dibawa oleh LGBT seperti itu. Dan orang pasti malu kalau mengaku cacar monyet atau cacar biasa istilahnya seperti itu. Nah, ini antisipasi bisa dilakukan manusia atau warga sekitarnya seperti apa sih pertolongan pertama yang harus dilakukan? Mencuci tangan kah? Membantu kah? Mandi langsung kah dari luar kah? Atau seperti apa Pak Syahril? Ya, kita tidak terlalu berlebihan begitu ya. Jadi yang pertama begini, jadi penularan ini bisa terjadi apabila terjadi kontak ya. Artinya apa? Semua orang ya, tidak khusus kepada kelompok tertentu, semua orang yang berkontak langsung dengan cacar monyet ini itu menjadi satu resiko penularan. Nah, bagi kita kalau yang mengetahui itu, ya kita nggak usah tahu panik, karena kalau kita dengan jarak yang 2 meter, 3 meter itu berbeda dengan COVID ya. Kalau COVID kan melalui droplet itu melalui udara ini. Kalau itu kita nggak usah parno banget istilahnya ya. Betul. Jadi kalau sudah itu, ayo dong kamu periksa dong ke sana, Mas, kita coba. Siapa tahu ini ada gejala-gejala yang saat ini sedang merebak, dan akan dilakukan pertolongan selanjutnya. Dan juga harus kita pahami, pasien ini sakitnya tidak berat, Mas ya. Tidak seberat COVID. Oke. Ya, saya katakan. Jadi artinya tidak sampai menimbulkan kematian seperti itu, Pak Syahril. Dan kecil sekali. Jadi dari 39.800 kasus di dunia, itu yang meninggal 12 orang, Mas. Jadi 0,01. Jadi kecil sekali. Yang tingkat di rumah sakit, yang masuk rumah sakit pun tidak terlalu besar. Dan satu lagi yang menggembirakan kita, artinya menggembirakan dalam arti kata, kita harus pede, ini tuh sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri ya. Self-limiting disease ya. Tanpa diobati pun dalam masa inkubasi selesai, dia akan sembuh. Kecuali
memang dia punya komorbid. Kemudian ada infeksi sekunder yang harus memang diobati. Nah, bagaimana masyarakat harus memahami ini? Kalau dia hanya seperti hal pasien ini yang positif tadi, dia tidak terlalu banyak ruam-ruamnya dan tidak ada gejala lain, cukup dirawat isolasi di rumah. Tapi kalau umpamanya banyak sekali ruam-ruamnya, ya lesinya atau cacar tadi, kemudian dengan ada gejala pneumonia, ada gejala sakit menelan dan seterusnya, ya memang kita rawat, dan itu pun kita lakukan perawatan seperti biasa di ruang isolasi biasa, bukan ruang isolasi seperti halnya COVID-19. Oke, ini baru satu pasien yang mengidap penyakit monkey atau cacar monyet. Nah, lalu kita berharap tidak bertambah, Pak Syahril. Cuma ini bagaimana kesiapan pemerintah sendiri untuk menghadapi wabah ini, dan jangan sampai jadi wabah, kita tidak berharap seperti itu. Ya, jadi kita penting kewaspadaan. Jadi masyarakat waspada. Kita sudah banyak sekali sosialisasi, termasuk hari ini terima kasih bisa melakukan komunikasi risiko ini kepada masyarakat. Artinya apabila ini terjadi, kita hadapi dengan proporsional, dengan ketenangan. Jangan menstigma kepada pasien, karena apa? Mereka juga butuh diberikan pertolongan. Dan sekali lagi kami sampaikan, penularannya tidak terlalu tidak gampang ya, seperti halnya COVID. Jadi jangan sampai nanti dia dijauhkan, di stigma yang macam-macam, kasihan dianya. Karena penularannya adalah memang harus kontak langsung. Jadi kalau ada saudara kita, masyarakat kita ini, segera kita lakukan pertolongan agar dia dapat diisolasi dan dapat pertolongan dan tidak menyebar kepada yang lain. Dan di Indonesia, Kementerian Kesehatan sudah membuat suatu sistem dan pedoman ya, pedoman dalam deteksi, pedoman dalam penanganan. Insya Allah kita punya pengalaman COVID kemarin dan jauh lebih siap. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Syahril. Muhammad Syahril selaku Jubir Kementerian Kesehatan sudah bergabung di MNC News Now. Pak Syahril, terima kasih Pak Syahril. Salam sehat selalu, selamat sore Pak Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.